Halo Luha, Sobat Lobster seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara memijahkan indukan lobster. Jadi apa saja yang harus kita siapkan. Oke, yang sudah mampir di channel ini terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, untuk memijahkan lobster yang perlu disiapkan adalah lobsternya indukan itu yang sudah layak untuk dipijahkan. Itu ukuran 4,5 sampai 5 sampai 6 itu bagus, tapi yang paling produktif itu yang ukuran 4,5 sampai 5. Kalau masih 4 in itu baru pemula, maksudnya baru awal-awal dia mau bertelur gitu. Oke, terus ini saya mau memijahkan 2 paket yang betina 12 ekor ini, yang jantan nanti 8 ekor tuh. Terus kalau memilih indukan lobster yang akan dipijah itu kalian harus periksa itu seperti ini. Nah, kalau kulitnya bersih kayak ini layak dipijahkan. Nah, kalau kulitnya agak matang kecoklatan kayak gini, ini kulitnya kan coklat ya, itu enggak bagus untuk dipijahkan karena dia sebentar lagi pasti molting. Itu sepengalaman saya seperti itu. Yang jantan seperti ini, kurang lebih besarnya sama. Oke, setelah itu kita setting kolamnya gitu. Jadi kolam pemijahan itu enggak sama dengan kolam pembesaran. Kalau di tempat saya kolam pemijahan itu saya buat setenang mungkin, enggak pakai aerator, enggak pakai sirkulasi, cuman beberapa hari sekali gitu tak tambahin airnya karena airnya kan pasti berkurang. Nah, seperti ini kolam pemijahan kalau di tempat saya itu. Usahakan kalau ngasih pakan itu di satu tempat saja. Misalkan di sini terus, jangan disebar. Jadi terus ini jarak rumahnya ini sekitar setengah meter dari pojok. Ngasih makannya di sini satu tempat terus. Di sana biarkan luas, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Nanti biasanya kalaupun ada yang molting, dia moltingnya di sana, jadi aman. Terus ini pembuangan air ini usahakan kalau air hujan turun itu langsung terbuang, jadi ada levelnya sedikit langsung turun ke buang, jangan sampai nggak ada buangan airnya. Oke, sekarang kita masukkan lobsternya. Ini yang betina tadi 12 ekor. Ini ada satu yang ukurannya lumayan besar. Kayak gini, kulitnya, badannya itu bersih. Kalau lobster hasil budidaya biasanya bangsanya bersih-bersih. Terus itu pakannya itu, karena ini dipijah, usahakan makanannya itu makanan yang paling disenangi sama lobster. Paling tidak 3 hari sekali gitu kalian kasih hewan hidup kayak ikan dicincang, dicacah-cacah gitu, atau yang paling bagus itu cacing. Kalian carikan cacing tanah gitu. Kalau ngasih pakan biasanya saya sebelum maghrib itu saya kasih pakanan cacing, minimal seminggu itu 2 kali lah kita kasih cacing itu. Kalau pakanan harian ya biasa, ada yang pakai pelet bisa, ada yang pakai ketela atau jagung atau kecambah bisa. Tapi kalau untuk dipijah
saya sarankan seminggu 2 kali lah paling enggak itu sampean beri hewan hidup lah, cacing atau pokoknya yang unsurnya unsur dari hewan hidup, bukan dari tumbuhan gitu. Terus ini kan airnya air diam, nah itu ya seminggu 2 kali gitu dikasih air baru biar nanti melewati level itu di pojok itu, nanti biar yang lama terbuang, jadi ada pergantian air. Tapi ini tidak diberi sirkulasi dan aerator loh, karena kalau kolam kurang tenang, itu pengalaman saya, itu lobster juga kurang cepat bertelur, terganggu lah paling. Yang sepengalaman saya yang paling bagus seperti ini, airnya tenang, terus bersih, terus pakannya juga dikasih pakan yang disenangi sama lobster gitu, bukan pakan yang mudah-mudah aja, misalnya ya yang mudah ketela kasih ketela, itu enggak. Kalau yang dipijahkan usahakan kasih makanan yang disenangi oleh lobsternya gitu. Terus ada lagi ya, kalau kalian pemula, kalau kalian mau memijahkan itu usahakan kalian itu benar-benar bisa memastikan kalau lobsternya itu hasil dari peternakan gitu. Terserah mau beli dari luar kota ataupun dari pengepul atau apa, tapi pastikan lobster yang Anda pijah itu lobster yang dari peternakan gitu, bukan dari alam. Kalau soalnya kan yang di pasaran kan ada juga kan lobster yang dari waduk, dari sungai itu kan banyak. Jadi kalau itu kan biasanya masuknya ke konsumsi, cuman kadang ada ini oknum penjual itu ya dari tangkapan alam, dari peternak itu dicampur aja gitu loh, nggak dibeda-bedakan gitu. Tangkapan alam ya bisa dibudidaya, cuman ya kalau pengalaman saya dulu kan juga pernah gitu ambil dari, saya nggak perlu sebutkan orangnya, tapi saya tahu kalau itu lobsternya dari alam. Itu 2 bulan memang nggak ada yang bertelur, ada yang mati yang beberapa, tapi nggak ada yang bertelur gitu. Terus saya dulu awal-awal kan juga nggak langsung berhasil kayak itu. Terus saya mulai berhasil itu setelah saya ngambil lobster itu dari Tulungagung sama Jogja gitu. Itu saya pastikan bener kalau dia itu benar-benar peternak gitu, bukan hanya jual lobster gitu. Saya datang ke sana, saya pelajari, saya tanya ini itunya gitu, terus akhirnya saya bisa menyimpulkan oh caranya yang paling bagus itu seperti ini. Ini menurut saya loh ya, saya ini peternak desa, jadi saya cuma memanfaatkan lahan di sekitar rumah saya biar menghasilkan gitu aja. Ya cuman sekedar hobi. Mungkin ada teknik yang lebih bagus dari saya ya silahkan, maksudnya silahkan berbagi. Tapi kalau menurut saya peternak desa itu ya seperti ini yang terbaik. Kalau budidaya lobster memijahkan ya caranya ya seperti ini. Oke, setelah ini nanti kira-kira 4 minggu dari sekarang ini akan saya sortir, nanti saya video juga dari 12 ekor betina sama 12 ekor betina dan 8 jantan. Itu nanti betinanya yang bertelur berapa itu nanti tak videokan juga, jadi nanti kalian tahu tingkat keberhasilannya itu berapa. Kalau sebenarnya saya sudah tahu, saya kan dulu juga pernah memijahkan kayak gini, tingkat keberhasilannya itu ya 90% gitu. 1 bulan itu tak lihat yang tidak bertelur itu dulu cuma 1. Oke, begitu aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Oke, terima kasih.